Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang, teman-teman semuanya. Hari ini saya mau memasak sebuah sambal gitu ya, sambal yang tidak biasa karena ini sambal favorit dari abinya Mariam, yaitu sambal bawang perai. Kenapa disebut sambal bawang perai? Karena di situ bakal dicampurkan bahan ini. Ya, ini bawang perai ya, daun bawang perai. Nah, kemudian ini seperti yang bisa dilihat di sini, bahan-bahannya ada cabai. Saya pakai cabai secukupnya yang ada aja di rumah. Saya nggak tahu ini ukurannya berapa, cuma saya kira-kira aja ya. Untuk cabai dicampur ada cabai keriting merah sama cabai rawit merah. Nah, ini cabenya lumayan lah pedas ya. Nah, kemudian ini ada tomat, ada 2 buah tomat saya potong-potong. Kemudian ada bawang merah yang sudah saya iris. Kemudian di sini ada teri, segenggam teri. Jadi ini udah dicuci semua, udah dirajang semua. Dan kebetulan hari ini saya lagi nggak ngulek-ngulek, jadi saya mau menghaluskan cabai ini menggunakan blender. Jadi nanti cabai saya blender. Nah, mungkin saya kasih juga ya sekalian trik gitu ya, ngeblender cabai supaya blender kita nggak terwarnai oleh cabai kita. Maksudnya nggak kusam gitu ya. Dan juga supaya cabai kita nggak langu gitu ya. Nanti saya kasih triknya. Dan di sini saya udah tadi motong-motong cabai keritingnya jadi bagian-bagian kecil. Cabai udah masuk semua ke dalam tabung blender. Saya sengaja pakai tabung blender yang gede karena supaya ya enak aja ya, nggak kekecilan gitu ya. Karena yang kecil kadang suka bocor untuk blender saya. Nah, tips tadi kan saya mau bilang mau ngasih tips ya supaya rasa cabai yang dihasilkan dari blender itu tidak jauh berbeda dengan cabai hasil ulek. Karena biasanya kan ada orang yang nggak mau cabainya di blender ya, karena katanya rasanya beda. Di sini saya bagaimana rasanya supaya tetap sama, yaitu dengan cara menggunakan minyak. Jadi tidak menggunakan air untuk mengencerkan atau melancarkan si cabai ini ketika diputar. Jadi di sini bisa dilihat ya teman-teman. Cabai sudah saya campur dengan minyak ya. Minyaknya seberapa banyak, secukupnya aja. Yang penting bisa bikin dia berputar gitu ya, karena kalau cabai aja kan nggak bisa berputar, nggak bisa ngegiling semuanya. Oke, ini udah masuk semuanya. Nanti kita akan putar. Nah, mungkin ketika teman-teman juga mau masak seperti kunyit gitu kan, atau yang bumbu kuning menggunakan blender, menggunakan minyak jauh lebih bagus dibanding air ya, karena tadi bisa membuat cabai atau bumbu kuning tadi tidak melekat di dinding blender kita atau tabung blender kita. Jadi tidak membuat kerak atau keruh gitu ya. Nah, ini udah masuk semua. Kita langsung nyalain aja. Bismillah. Kita cek apakah sudah hancur semua atau masih ada cabai yang belum
Nah, di sini udah hancur semua ya. Nah, kalau udah pakai minyak kayak gini nanti gorengnya nggak perlu pakai minyak banyak-banyak lagi karena di sini kan udah ada minyak. Jadi gunakan minyak secukupnya. Karena kalau kebanyakan juga kan ngeri ya. Takut kolesterol. Nah, tadi udah cabenya udah halus, sudah kita haluskan dengan blender. Sekarang langsung kita tumis bawang yang sudah dipotong-potong atau diiris-iris. Ini tomatnya tadi sengaja nggak saya ikut bawa blender, nggak saya bawa blender ya, maksudnya nggak di blender supaya nanti ada teksturnya ketika sambalnya sudah jadi. Ini ditumis seperti ini sampai harum ya. Dimasak di api kecil aja. Yang jelas panaskan dulu minyaknya, kemudian kecilkan kompornya, kecilkan apinya. Nah, setelah itu masukin cabai yang tadi sudah di blender. Nah, ini kan halus banget ya. Biasanya orang ada yang pinginnya nggak terlalu halus, makanya kita siasati dengan potongan tomat ini. Nah, nanti potongan tomat ini kan akan memberikan tekstur ya, kulitnya tuh akan memberikan tekstur pada si sambalnya nanti. Ini kita masak sampai hancur tomatnya. Kita hancurin gini nggak apa-apa. Kita matengin dulu ini cabai, tomat. Nah, kita lihat di sini tomatnya udah mulai hancur ya, udah mulai menyatu dengan cabai dan dia juga minyaknya sudah mendidih. Sekarang kita tambahin air secukupnya ya. Ini kita aduk-aduk sampai rata sebelum kita masukkan bahan berikutnya. Nah, ini kan kita hancur-hancurin lagi, kita aduk lagi. Oke. Sudah itu langsung kita masukin teri yang tadi sudah dicuci ya. Nah, ini teri nggak usah kebanyakan, cukup 1 genggam aja. Nah, kita tunggu sampai mendidih. Setelah itu baru kita masukin bawang prainya, daun bawangnya, kemudian bumbu, garam, dan penyedapnya. Saya sambil goreng tahu ya teman-teman. Enak kan? Sambal. Iya, kita masukin garam. Nah, habis garam masuk, kita masukin penyedap cukupnya. Aduk-aduk. Nih, udah mulai mendidih ya. Bawang merah itu makanan khas mana ya, Bi? Nenek, leluhur. Lagi-lagi ini resep leluhur. Resep leluhur. Resep dari neneknya Mariam.
apa namanya, sambal bawang perai ini ya. Dan kebetulan suami memang ini favoritnya gitu. Abinya Maryam sangat suka sekali sambal ini. Nah, udah mendidih seperti ini, semuanya sudah tomatnya juga sudah hancur, udah ini ya. Ini kan udah ada teksturnya ya, walaupun kita blender tadi karena tomatnya nggak digabung, dipotong-potong, jadi masih ada teksturnya. Kemudian kita masukin daun bawang atau bawang perai ini ke dalam sambal yang udah hampir matang. Dan kita aduk rata. Tadi udah kita bumbui, nanti tinggal dikoreksi rasa. Ini sengaja ya motongnya gede-gede. Kenapa gede-gede, kenapa nggak halus, nggak tahu, karena memang dari sananya saya diajarin sama neneknya Maryam alias ibu mertua ini ya seperti ini gitu kan. Jadi ya udahlah, ikutin aja. Mungkin kalau misalkan ada yang ingin agak pendek potongannya silahkan. Ini satu kepanjangan ya. Nanti kita potong lagi. Nggak apa-apa ya. Nah, ini bisa jadi salah satu alternatif sambal sajian atau pelengkap menu makan di rumah ya. Insya Allah pasti suka lah ya. Karena memang rasa sambalnya ini enak. Ini nggak perlu pakai gula karena memang ini kebetulan keluarga suami itu dari Sumatera, keluarga Abinya Maryam itu dari Sumatera, jadi memang mereka nggak terbiasa menggunakan gula dalam masakan-masakan seperti ini gitu ya. Berbeda ya kalau misalkan dari Sunda atau dari Jawa gitu kan, ya memang harus menggunakan gula. Karena kebetulan saya juga orang Sunda, jadi biasa pakai gula. Ketika nikah ya terbawa lah akhirnya dengan kebiasaan dari keluarga suami seperti itu. Ya, ini udah siap ya, udah matang, udah mendidih kan. Kita piringin aja, nanti siap. Ini enak banget dicampur pakai pucuk ubi ya, atau daun singkong rebus. Wah, ini mantap ini. Oke, segitu dulu resep atau tutorial membuat sambal bawang perai hari ini untuk makan siang. Insya Allah kita ketemu lagi di vlog berikutnya, mungkin dengan aktivitas lainnya. Oke, sekian ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.